Hai, apa kabar adik-adik semua? Ketemu lagi dengan Coach Billy. Hari ini Coach Billy akan coba membahas lagi materi yang baru-baru ini menjadi sesuatu yang baru di TPS UTBK, yaitu materi tentang pengkodingan. Ini menjadi sesuatu yang baru untuk materi tes di tahun 2020 ini. Nah, maka itu Coach Billy ingin menunjukkan sedikit tentang bagaimana menyelesaikan persoalan tentang coding ini kalau nanti Anda menghadapinya dan kalau itu nanti keluar di materi uji Anda. Tapi seperti biasa, Coach Billy juga akan menambahkan tentang materi teorinya. Tidak hanya mengerjakan soalnya, tapi kita nanti coba ulik sedikit tentang teorinya. Oke, Coach Billy sudah siapkan materinya. Intinya nanti hanya ada 5 model soal yang kemudian Coach Billy coba rangkumkan pada kesempatan kali ini. Sudah Coach Billy amati dan soal yang muncul dalam bentuk 5 pemodelan. Oke, kita mulai saja untuk menghemat waktunya. Oke, yang pertama, model apa? Yang pertama, dibahasakan dalam coding itu adalah letter coding. Jadi dalam jenis ini kita berurusan dengan pertanyaan di mana huruf-huruf atau kata ganti oleh huruf-huruf tertentu lainnya sesuai dengan pola atau aturan tertentu. Jadi kata kuncinya adalah nanti dia akan membentuk pola aturan tertentu dalam kode itu. Jadi tugas Anda nanti harus menemukan pola atau aturannya. Polanya bisa macam-macam. Coach Billy sudah siapkan contohnya, Anda nanti coba pahami polanya, biar nanti kalau berkembang soal yang model lain, Anda bisa menyelesaikannya dengan cepat dan tepat. Oke, kita masuk saja contohnya, letter coding itu kayak apa? Oke, ini contohnya. Dalam bahasa kode tertentu dituliskan picture ditulis sebagai seperti itu. Bagaimana kalau browser ditulis dalam bahasa kode yang sama? Oke, maka kunci ngerjakannya Anda harus tulis lagi katanya supaya nanti Anda bisa menyamakan. Nah, Coach Billy biasa menyelesaikannya dengan atas bawah. Jadi ada ditulis di atas dan ada yang ditulis di bawah supaya nanti Anda bisa mencocokkan kode yang dipakai polanya seperti apa. V, kemudian I, dan F. Oke, ini langsung kelihatan sih. Kuncinya Anda hafal alfabet ya, 26 huruf. Tentunya hafal semua deh. Oke, kita coba ganti dengan warna biru. Yang paling kelihatan kan ini, E ke F. Oke, berarti E ke F. P, Q. Oke, P, Q. Oke. Kemudian apa? IJ apa? IJ, tapi yang di sini munculnya IH. Oh, berarti bukan maju, tetapi malah ini mundur. Oke. C ke D. Oke, turun. Oke. TS. Harusnya bukan TS, tapi apa? PQ RST. Oh, malah naik gitu kan ya. UV, oke. Kemudian PQR. QR. Nah, berarti kan harusnya QR. Nah, artinya apa? Bahwa polanya adalah naik turun. Jadi menambah satu huruf, yang ke atas juga menambah satu huruf, menambah satu huruf, ke atas lagi menambah. Penambahnya dengan pola selang-seling. Maka ketika di sini muncul kata browser, oke, ikuti serupa. Bahwa yang pertama Anda harus menambah satu huruf, berarti B-nya jadi C. Tetapi di sini nanti Anda harus mengurangi, berarti harus P, Q, R, S. Nah, berarti ini sebelum R. Sebelum R berarti apa? Q. Nah, Anda coba lihat C, Q. Wah, sudah banyak. Yang CQ ada ini, CQ ada ini, CQ ada ini, CQ ada ini. Oke. Berarti huruf ketiga kita cek. Huruf ketiga harus nambah. Setelah huruf O menjadi apa? P. Berarti CQP. CQP. Kemudian CQP. Masih ada 2. Oke, setelah itu, nah kalau ini berarti kita ke atas sebelum huruf W. V, W, X, Y, Z. Berarti sini V. V, W. V, W. Berarti V. Karena ini U. Berarti jawaban yang tepat V. Ini contoh model letter coding. Jadi polanya nanti terserah. Bisa jadi nanti juga ke bawah nambah terus. Ke atas nambah terus juga boleh. Tapi untuk yang Coach Billy contohkan di soal yang pertama ini, polanya adalah selang-seling. Ada
menambah ke bawah, menambah ke atas, dan seterusnya. Oke, beres. Contoh pertama bisa difahami. Oke, masih di letter coding contoh yang kedua. Nah, tidak selamanya juga akhirnya menambah atau mengurangi satu huruf. Ada juga pola yang harus Anda cari. Contoh seperti ini. Dalam bahasa kode tertentu, kata-kata itu ya, kita tulis saja I, T, N, I, E, tam. Maka kemarin teman-teman yang sudah tes ini menyebutnya sebagai bahasa panda ya, karena memang ngomongnya susah. Coach Billy aja juga susah ngomongnya, apalagi Coach Billy disleksia, mesti mengeja seperti ini menjadi setengah mati ya. M, A, T, E. Oke. Yang jadi pertanyaan nanti kalau kata seperti ini. Oke. Kita tulis saja katanya adalah T, R, E, V. Yang jelas Anda nanti tetap harus coret-coret karena tidak bisa kalau Anda tidak mencoret-coret. E, T, A, R, B, I. Tidak hanya asal mengganti huruf, tetapi untuk letter coding Anda harus cari polanya dulu. Yuk kita lihat. I tetap I, T ke N, I. Kemudian E malah jadi M, kemudian T jadi A, A jadi T. Bolak-balik. Oh, bolak-balik. Nah, ternyata setelah Anda lihat, ini pola bisa Anda potong jadi dua di sini. Oke. Kemudian ini kan sebenarnya kalimatnya hanya dibalik. Kalau ini itni, di sini menjadi inti. Artinya I-nya tukar ke sana, kemudian I-nya tukar ke sini, N-nya tukar ke sini, T-nya tukar ke sini. Berarti kan secara posisi sebenarnya huruf-huruf itu sama. Maksudnya jenis hurufnya, tetapi yang ditukar hanya posisinya saja. Berarti dari jumlah huruf kita potong jadi dua, kemudian tiga tukarkan posisi. Sekarang kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 berarti potong jadi 2 harus 6, 6. Potong jadi 2 di sini 6. Anda tukar I yang di sini, T yang di belakang, N yang di sini, kemudian R yang di belakang, V yang di sini, E yang di sini. Invert. Ada nggak invert? Invert. Oke, salah ya. Invert. Oke, ini bisa benar kan? Oke, invert salah. Kemudian invert ini bisa benar. Invert ini bisa benar. Lanjut yang belakang, berarti ini I. Kemudian di sini E, karena tinggal posisi saja. Ini T, ini B. Kemudian ini R, ini A. Berarti dibaca invertebrate. Invertebrate. Berarti jawabannya adalah yang ini masih contoh di letter coding, jadi Anda harus menemukan polanya. Pola yang pertama, pola yang kedua. Polanya nanti bisa macam-macam. Pola yang kedua, Coach Billy coba nyontohkan bersilangan hurufnya. Jadi tidak semata-mata hanya mencocokkan kata atau huruf yang harus Anda ganti. Maka Coach Billy di sini sebutkan ada 5 nanti pemodelan yang harus benar-benar Anda pahami sehingga nanti kalau itu keluar Anda bisa mengerjakannya dengan efektif dan benar. Oke, contoh yang ketiga masih di letter. Nah, sekarang bahasanya pendek. Dalam bahasa kode BAT ditulis sebagai YZG. BAT itu menjadi YZG. Ini melatih kepekaan kita ya. Bagaimana kalau kemudian SICK itu menjadi kode yang apa? Nah, ini sebenarnya kita juga bisa melihat dengan sedikit petunjuk. Itu adalah ini huruf A dan huruf Z, ya kan? Huruf B dan huruf Y, ya kan? Kalau coba kita mencari polanya, huruf-huruf ini kan kita boleh nomori, boleh tandai ya. Bahwa huruf A itu ada di nomor 1, Z ada di nomor 26. Sedangkan huruf B itu ada huruf kedua, Y itu huruf ke-25, V, W, X, Y, Z. Pilih kalau mengingatnya gitu. Nah, coba kalau ini adik-adik jumlahkan, ternyata jumlahan dari huruf ini menempuh angka 27, menghasilkan angka 27.
Nah, berarti sebenarnya jumlah antara T dan G juga 27 mestinya tanpa harus Anda tahu. Tapi kalau Anda paksakan harus tahu, ya tidak apa-apa. Berarti O itu ke-15, O, P, Q, R, S, T. T itu adalah huruf ke-20. T huruf ke-20, dan kalau kita cek G, dia harus mempunyai nomor 7. Coba A, E itu ke-5, E, F, G. Betul. Oke, ternyata jumlahan ini menjadi 27 semua. Maka ketika Anda punya SIG, itu nanti juga harus mempunyai jumlah 27, karena ini berjumlah 27. Apa yang paling gampang Anda ingat? Mungkin C. C ini huruf ketiga. Maka Anda harus mencari huruf ke-24. Salah nulis. Harus mencari huruf ke-24. Apa huruf ke-24? Oke, berarti huruf ke-24 itu tentu saja huruf sebelum huruf Y. V, W, X, Y, Z. Berarti di sini harus huruf ketiganya X. Anda bisa cari huruf ketiganya X mana? Ini salah, berarti jawabannya C. Kita nggak harus menghitung semua, karena sebenarnya petunjuknya sudah diberikan di situ. Ingat, permainan TPS itu adalah permainan waktu. Kalau Anda terganggu, ingin mencocokkan semua, ya boleh. Tetapi ingat, soal-soal seperti ini Anda bisa selesaikan hanya kemudian mengecek salah satu huruf kalau memang kemudian soalnya sedikit kemudian rumit. Ini boleh dikatakan sedikit hot. Kenapa? Karena Anda mencari polanya dengan dijumlahkan. Pertanyaannya, apa mesti jumlahnya 27, Coach? Enggak. Pertanyaannya, apakah mesti dijumlahkan, Coach? Enggak. Nah, maka nanti Anda harus mencari polanya terlebih dahulu. Itu adalah pemodelan yang pertama tentang letter coding. Ada 3 contoh yang sudah Coach Billy mainkan. Anda nanti boleh berlatih lagi dengan contoh-contoh yang lain. Kalau Anda nanti mau berlatih juga Coach Billy akan buatkan video latihannya. Tapi untuk yang pertama ini Coach Billy cukup berikan 3 dulu untuk teori yang pertama ini. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau bisa kita lanjut ke teori yang kedua. Apa teori yang kedua? Tentang direct letter coding, jadi direct langsung. Jadi dalam sistem ini, huruf atau kode yang muncul dalam urutan yang sama dengan huruf yang sesuai muncul dalam kata-kata. Ini pada dasarnya hanya substitusi, artinya menggantikan langsung. Kalau tadi Anda harus mencari polanya, kalau ini lebih sederhana. Anda tinggal menggantikan huruf yang dimaksud, alfabetnya dengan apa. Nah, kalau ini kategori soalnya nanti masuk dalam kategori soal yang lot. Nah, kecenderungan kalau yang ini Anda mesti bisa lebih cepat mengerjakannya karena relatif lebih sederhana karena kita hanya mencocokkan hurufnya secara langsung. Oke, direct letter. Contoh kayak begini. Kalau kita punya kata start ditulis dengan L, B, F, M, G, ya. Jadi yang namanya direct letter itu berarti langsung digantikan S dengan L dan seterusnya, T dengan B dan seterusnya. Kalau mobile, M, O, B, I, L, E digantikan dengan T, N, R, S, P, J. Maka pertanyaannya bagaimana kalau blame? Oke. Kelihatannya kemarin yang sudah sering muncul itu adalah yang direct letter, yang langsung seperti ini. Nah, tetapi Coach Billy tetap ingin bekali Anda semua yang lengkap, biar nanti benar-benar siap. Dan ini catatannya buat adik-adik semua tidak berlaku bolak-balik. Maksudnya bolak-balik apa? Di sini misalnya S sama dengan L, bukan berarti L sama dengan S, karena L-nya nanti sama dengan P. Gitu ya. Oke. Blame sekarang kita cari B. B senilai dengan siapa? B berarti senilai dengan R. Ya kan? Karena ini daerah berarti langsung saja. Berarti ini R. Oke, yang pertama menggunakan huruf R siapa? B. Selesai. Anda tidak harus mengerjakan semuanya. Anda langsung bisa ngecek berarti itu sudah selesai. Kalau mau dicek lagi ya bolehlah. Satu lagi misalnya L. L berarti dengan P. L dengan P berarti RP. Betul kan? RP dan seterusnya. Oke. Jadi ini kategori soalnya nanti masuk dalam yang lot. Nah, ini kelihatannya sudah banyak contoh kalau Anda lihat di YouTube itu banyak sudah yang dibahas tentang ini. Itu namanya adalah direct letter. Jadi direct letter coding. Jadi mengodingkan langsung hurufnya berkorespondensi satu-satu. Prinsipnya dia
langsung menggantikan, mensubstitusikan huruf satu dengan yang lainnya. Ini yang paling gampang, nggak ada masalah. Moga-moga yang banyak keluar yang model kayak gini. Tapi kalau model yang lain keluar, mesti Anda juga sudah siap kalau udah belajar dari awal. Oke. Contoh yang kedua, ini gampang ya, jadi contohnya 2 saja deh. SIP. Dalam sistem pengkodean itu kalau SHEEP itu ditulis sebagai GAXXR. Nah ini gampang banget mengidentifikasinya. Ini aja lihat E ke E sama kan. Nah, berarti ini kalau Anda udah ketemu huruf yang sama, hasilnya kayak gini, ini mesti direct, gitu kan, mesti langsung. Maka kalau bleed, gitu kan, itu senilai dengan HP apa itu XTN. Yang jadi pertanyaan kalau slip, maka Anda cari S senilai dengan siapa? G. Depannya G ada 3, berarti ini salah. Kemudian L senilai dengan P. GP, semuanya GP. Kemudian A, nah, hati-hati, A itu bukan dengan H, tapi A itu dengan T. Jangan dibalik. Jadi A berpasangan dengan T. GPT ada 2. Oke, tinggal satu huruf lagi kita cocokkan, yaitu T. T berpasangan dengan N. T berpasangan dengan N. GPTN berarti jawabannya A. Oke, bisa dipahami semua adik-adik? Sederhana kok, sebenarnya tidak terlalu rumit. Ini sebenarnya hanya mengganti untuk secara langsung, mengganti secara substitusi. Itu adalah direct letter coding. Oke. Model yang kedua, kita udah belajar 2 model. Hari ini kita akan belajar 5 model karena yang mungkin muncul adalah kelima model itu. Ada 5 model bentuk. Oke. Yang ketiga sekarang. Nah, model yang ketiga adalah number atau symbol coding. Ini juga dalam kategori lots. Kenapa? Karena Anda diminta untuk apa istilahnya? Menggantikan huruf dengan angka. Jadi usahakan hafal alfabet ya. Jadi kalau Coach Billy dulu sukanya kecilannya itu main huruf-huruf itu. Jadi ingatnya E itu huruf kelima, langsung diingat. Kemudian apa J itu ke 10, O itu ke 15, O ya, O P Q R S T berarti T itu ke 20. Jadi ini aja mungkin patokannya biar gampang. Jadi number atau simbol coding itu lebih ke arah nanti Anda harus menomorkan. Dan ini untuk yang seneng ngitung itu lebih gampang. Nah, apakah harus dinomori dengan ini? Enggak, nanti tergantung suka-suka si pembuat soal. Dia juga bisa nanti mengganti nomornya tidak sesuai dengan itu. E misalnya diganti 14, apakah boleh? Boleh, suka-suka yang buat soal. Nanti Anda tinggal mengikuti saja. Intinya, dalam jenis pertanyaan ini, baik nilai kode numerik ditetapkan dengan kata atau huruf kode alfabet ditetapkan dengan angka. Jadi, nanti memainkan angka. Namanya saya number, gitu kan, berarti ngomongnya angka. Yuk, kita lihat contoh. Oke, nih dikodekan yang namanya walk, gitu kan, itu menjadi 4, 12, 9, dan 16. Anda nggak usah protes, Coach. W apakah huruf keempat? Enggak, dia kan sengaja mengkodekan itu. Maka Anda harus terima saja. Pertanyaannya sekarang kalau woman, gitu kan, woman. Oke, berarti W-nya langsung ketahuan 4. Ya cari, 4-nya ada 2, berarti ini salah. Kemudian O-nya berapa? 12. Berarti O pasangannya dengan 12, berarti B salah. Maka langsung hasilnya. Maka ini tadi Coach Billy sampaikan, ini salah satu contoh soal yang masuk juga dalam kategorinya lot. Karena gampang banget, Anda tinggal menomorkan, mengkorespondensi kayak direct gitu kan. Cuman ini dibentuk dalam number, dalam angka. Bisa dipahami ya? Bisa, karena gampang banget. Nggak usah dicek semua, cirinya nggak usah dicek semua. Ketika Anda sudah dapat jawaban, selesai, langsung pindah ke soal berikutnya. Oke. Nah sekarang sama, muncul raju. Oke, raju dikodekan 11, 12, 13, 14. Oh, angkanya urut. Anda nggak usah protes, oke. Kemudian ada jam. Jam angkanya 13 lagi karena J memang harus 13, 14, 10, dan 9. Yang jadi pertanyaan kalau rank. Oke,
Maka R-nya Anda langsung dapat 11. Mana yang pakai 11? Langsung ketemu C. Beres. Oke, maka kategori soalnya selalu lolos. Sudah ketemu ya, jadi ada 2 model yang Anda sudah bisa simpulkan dari 3 model yang diceritakan Coach Billy. 2 model kedua sama model ketiga itu kategorinya soalnya low. Maka berdoalah yang muncul ini, number atau direct letter. Biar nanti Anda mengerjakannya bisa dengan mudah. Oke. Yuk, lanjut. Masih ada contoh lagi? Masih. Oke, kita coba lihat contoh lagi. Nah, dalam number ini nanti juga bisa muncul soal cerita seperti ini. Anda harus baca dulu. Pelajari huruf berikut dan kode digit yang sesuai. Kemudian pengkodean tertentu, jawablah pertanyaan yang diberikan di bawah ini. Oke. Kemudian si pembuat soal akan memberikan kode seperti ini. Ini juga jangan dihafalkan, Anda ikuti saja bahwa yang namanya P itu bernilai 5, N bernilai 3, dan seterusnya. Nah, kalau ini berlaku bolak-balik. Jadi P bernilai 5, ya 5 bernilai P, karena nggak ada muncul lagi 5 bernilai berapa. Gitu kan ya. Berarti kalau ini berlaku bolak-balik. Gitu kan ya. Nah, tapi yang penting dalam ini nanti, dalam contoh yang simbol atau number coding, itu mesti kadang disertakan syarat. Ini yang kadang siswa, adik-adik semua, kelewat membaca syaratnya, maka nanti syaratnya dibaca. Jika huruf pertama dan huruf terakhir dalam grup itu adalah vokal, vokal itu apa? A, I, U, E, U. Keduanya harus diberi kode apa ini? Dolar. Jadi kalau dia vokal, maka Anda harus ngasih kode dolar. Nah, jika huruf pertama dan huruf terakhir, pertama dan terakhir dalam grup itu adalah konsonan, berarti selain A, U, I, E, O, gitu kan, keduanya harus diberi kode apa ini? Hashtag ya, gitu ya, harus kode hashtag. Jadi kalau konsonan dikasih hashtag, kalau kemudian vokal dikasih dolar. Apakah seperti ini, Coach? Enggak, suka-suka yang buat syarat. Ini hanya contoh soal dari Coach Billy memunculkan seperti itu, maka ya Anda nanti harus mencermati. Nah, oke, coba kita lihat soalnya. Anda nggak usah ngafalkan itu karena nanti Anda juga bisa lihat lagi. Nah, contoh kayak ini. Nah, ini kan artinya apa? Sebelum mengerjakan Anda harus cek dulu. Tadi di syarat itu kan ngomong kalau huruf pertama dan huruf terakhir, vokal atau konsonan. Anda lihat dulu vokal atau konsonan. Ini K, ini B. Berarti sama-sama apa? Konsonan. Kalau konsonan, maka dia harus dikasih apa? Hashtag. Nah, kalau konsonan harus dikasih hashtag. Tanpa harus kemudian Anda mengecek angkanya, Anda boleh coreti jawaban yang nggak pakai hashtag. Langsung ketemu jawabannya. Dan itu aja. Jadi nggak usah terlalu serius. Jadi K-nya bukan diganti dengan 8. Kenapa? Karena tadi di awal disampaikan bahwa kalau huruf pertama dan huruf terakhir konsonan, Anda harus kasih hashtag. Ini kan K konsonan, B kan konsonan. Berarti langsung saja hashtag. Gitu. Kalau kejebak, Anda akan jawab 8 karena K-nya 8. Enggak, padahal K-nya harus hashtag. Bisa dipahami ya? Nah, ini sederhana sih ini juga karena masih dalam kategori lot. Ini kan masih yang number yang ketiga. Yuk lanjut. R, B, U, S. Oke. Huruf pertama itu adalah konsonan, huruf terakhir itu adalah vokal. Ada nggak syaratnya tadi? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada ya berarti hasilnya mesti angka. Ini mesti salah, ini mesti salah. Berarti Anda tinggal nyocokkan angka. Angka depannya semua 67. Oke, 67, 60. Oke, kita cek angka kedua saja, B. B itu harusnya digantikan berapa sih? B itu harus digantikan 7, berarti 0. Oke. Angka yang membedakan di sini 9, di sini 8. Oke, kita cek angka terakhir A. Sebelum terakhir ya, satu sebelum terakhir A. A itu bernilai berapa? 9, berarti harus 9, berarti C salah jawabannya. Ada masalah? Tidak. Itu masih kategori lot. Anda nggak harus ngecek semua. Makanya kalau diberikan waktu 1 menit sekian, ini kan insya Allah masuknya dalam kelompok penalaran umum ya, jadi kurang lebih 1 menit lebih gitu kan. Insya Allah Anda aman deh, bisa. Karena soal ini juga nggak banyak, paling 2-3 soal. Oke. Kenapa kok dicontohkan ini banyak? Ya supaya Anda paham contohnya banyak gitu kan, karena modelnya ada 5. Terakhir nih dalam kelompok ini. Nah, huruf pertama apa? E. Anda harus cek dulu, jadi nggak usah buru-buru karena ada syaratnya tadi, yang dimainkan syaratnya. Huruf terakhir apa? I. Ini sama-sama apa? Sama-sama vokal. Kalau vokal tadi harus kasih apa? Dolar, berarti yang harus pakai dolar. Ini salah. Sorry.
kok malah dicoret wong dolar kok ya. Oke, berarti jawabannya harusnya malah. Jadi yang nggak pakai dolar dua-duanya berarti salah. Oke, jadi ini nggak pakai dolar, ini malah hashtag tadi untuk konsonan, kemudian ini dolar dan hashtag salah, yang ada adalah dua-duanya dolar. Berarti jawabannya tanpa harus dicek angkanya. Oke, lengkap. Contohnya kita sudah bermain dengan 3 model, tinggal 2 model lagi yang Coach Billy harus sampaikan. Jadi sudah bermain dengan 3 model. Oke. Jadi semoga Anda benar-benar bisa memahaminya ya. Nah, ini yang model yang keempat. Kemarin juga ada muncul dan kategorinya mungkin agak sedikit hot. Ya, jadi hotnya ada 2. Jadi yang pertama tadi yang letter gitu kan, yang kemudian yang keempat ini. Nah, ini apa ya, despairing message gitu ya, word coding. Jadi dalam jenis pertanyaan ini untuk menganalisa kode-kode tersebut, 2 pesan yang mengandung kode umum atau angka. Kata atau kode umum, angka itu akan mewakili kata kode itu. Kemudian dengan cara yang sama, dengan mengambil semua kombinasi yang mungkin dari 2, seluruh pesan dapat digunakan. Nah, intinya beginilah, definisinya gampangannya gini. Kalau letter tadi kan Anda harus mencari polanya. Nah, ini sebenarnya sama. Cuman di sini itu yang dimainkan lebih banyak katanya. Kalau letter tadi Anda cuma 1 kata, kemudian Anda disuruh mencari korespondensinya, kata tadi ditambah 1, kemudian dibalik, jumlahnya 27. Kalau ini Anda harus mencocokkan dan itu bentuknya acak. Maka ini juga dikategorikan soalnya sebagai salah satu soal yang khas. Dalam 5 model itu insya Allah adik-adik nanti pahami nomor 1 dan nomor 4 itu sebagai salah satu soal yang khas. Kelihatannya kemarin pemodelan yang nomor 4 ini juga ada yang mendapatkan. Jadi teman-teman Anda udah laporan ke Coach Billy, ada yang dapat model yang keempat ini. Maka ini coba Coach Billy contohkan model yang despairing message word coding atau numeral coding. Oke, sip. Kita lihat ya. Nah, ini contohnya. Eat sheep itu berarti I am boy. Jadi eat sheep itu berarti I'm boy. Kalau ini menjadi sebuah yang direct letter, mesti nanti it sama dengan ipit sama dengan am, sit sama dengan boy, mesti gitu. Enggak, karena di sini bermain 2 persamaan. Sebenarnya kan kalau mau ngomong kayak persamaan matematik, ini bermain dengan 2 persamaan. Diberikan lagi, kalau ada it, kemudian need, kemudian sit, itu berarti I am good. Nah, jadi ini kayak sistem persamaan linear 2 variabel gitu. Sebenarnya itu aja. Maka apakah it itu mesti I? Nah, kita lihat, kita cek dulu apa yang selalu muncul di situ. Yang manakah di bawah ini yang menggantikan kata girl? Kata girl itu senilai dengan apa? Yang selalu ada kan it. Kemudian yang kedua yang ada adalah sit. Nah, huruf pasangannya yang ada dan I dan M. I dan M. Apakah mesti pasangan gitu? Ya suka-suka. Tetapi kita nggak disuruh memasangkan itu. Yang kita disuruh nyari kalau girl itu pasangannya dengan apa. Coach Billy hanya memastikan kalau Pete itu pasangan dengan boy. Berarti kalau girl itu pasangannya dengan need. Berarti jawabannya. Jadi mencari hubungannya itu seperti mencari korespondensi, tetapi dia tidak secara langsung. Anda harus mencari. Nah, ini yang letter. Bagaimana yang number? Oke, kita coba sekarang. Bisa dipahami ya ini? Nah, nanti bisa jadi kata-katanya lebih dari 3 kata. Tetapi kemarin yang sudah Coach Billy tahu dari laporannya teman-teman itu hanya ada 3 kata, tidak lebih dari itu. Oke, sip. Lanjut. Nah, sekarang kita coba membuat itu dalam angka. Contoh, dalam bahasa kode itu 7, 8, 6 itu ngomongnya adalah study very hard. Kemudian 9, 5, 8 itu dikatakan sebagai hard work pay. Kemudian kalau 6
4, 5 itu berarti study apa itu? And work. Nah, ini angkanya tidak langsung berkorespondensi secara lurus. Yang ditanyakan kalau very itu bernilai berapa. Nah, oke, kita coba ganti warna ya. Sebenarnya kalau sudah terbiasa dengan ini hanya melihat angka yang nggak berulang sih. Contoh misalnya, kalau kita bandingkan ini, di sini kan ada 6, di sini kan ada 6. Berarti ada kata yang sama dalam kalimat ini. Apa? Study. Gitu kan? Karena angkanya sama-sama 6, dan di sini juga muncul kata study, maka study itu berarti bernilai 6. Melihatnya gitu aja. Ulangi lagi, coach. Kayak gitu ya. Jadi di sini ada angka 6, di sini juga ada angka 6. Di sini ada kata study, di sini juga ada kata study. Kesimpulan Anda adalah 6 itu mesti study. Oke, lanjut. Sekarang kalau kita mengkorespondenkan ini. Apa yang sama? Oh, angka 8, coach. Oke, di sini ada 8, di sini ada 8 angkanya. Kata yang sama, Pak Hard. Oh, berarti 8 itu berkorespondensi dengan hard. Berarti kalau kita ditanyakan very, hasilnya pasti berapa very? Masih 3 kata. Kalau tadi kata dengan kata, ini kata dengan angka, dengan number. Tetapi sistem persamaannya, kalau tadi misalnya contoh pertama sistem persamaan 2 variabel, kalau ini sistem persamaannya boleh 3 variabel, gitu kan ya, ada 3 variabel x, y, z. Nah, sebenarnya ini ya kayak matematika ya, karena memang itu, tapi ini harus dinalar karena masuknya dalam bab penalaran umum. Oke, sudah 4 model, terus beliau udah bongkar. Insya Allah setelah nonton ini Anda lebih cerah deh ngerjakan coding decoding ya. Oke, sip. Model terakhir, model kelima. Apa coach model kelima? Nah, substitution coding. Nah, ini kemarin juga keluar dan ini boleh dikatakan yang middle deh. Cirinya apa? Ini nanti mesti soal cerita. Cirinya dia mesti soal cerita dan agak panjang dan biasanya bermain dengan sesuatu yang diceritakan di dalamnya. Beberapa kata tertentu diberikan dengan nama pengganti. Namanya saja substitution coding, berarti menggantikan. Apa yang digantikan? Kata. Jadi langsung per kata, bukan per letter, bukan per huruf, tetapi yang digantikan adalah gitu ya. Oke. Sip. Kita coba ya, lihat contohnya. Nih. Jika putih disebut biru, nah ini suka-suka ngomong ya. Jika putih disebut biru, biru disebut merah, perhatikan saja, ikuti aja. Merah disebut kuning, lempeng aja Anda bacanya. Kuning disebut hijau, hijau disebut hitam, nggak ada yang dibalik. Hitam disebut violet, dan violet disebut orange. Lalu, apa warna darah manusia? Anda semua tahu warna darah manusia adalah merah. Maka dari penjelasan tadi, merah harus disebut merah, disebut kuning. Maka jawaban Anda adalah kuning. Ini contoh yang sederhana. Bisa nanti diganti nama-nama hewan, nama-nama sayuran, nama-nama lambang negara, nama-nama ibu kota, nama-nama apalagi ya ibu kota, mata uang, nama-nama suka-suka. Anda tidak harus menghafalkan, tetapi Anda perlu memahami kalimatnya saja. Kalimatnya nanti juga bisa dibolak-balik, tetapi untuk contoh yang ini, Coach Billy membuat sengaja kalimatnya lempeng semua. Oke, adik-adik semua, 5 model codingan yang muncul dalam UTBK TPS 2020 ini sudah Coach Billy ceritakan. Semoga apa yang Coach Billy ceritakan hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Bisa Anda pelajari lebih lanjut. Tunggu video Coach Billy berikutnya akan membahas tentang latihan soal-soalnya. Tetap semangat, fokus, tetap belajar. Insya Allah boleh diikuti terus videonya Coach Billy. Tekan tombol lonceng untuk dapat notifikasinya. Subscribe untuk yang belum subscribe. Ya, semoga Anda sukses di UTBK SBMPTN tahun 2020 ini. Amin. Oke. Itu yang bisa Coach Billy sampaikan. Terima kasih. Jumpa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda selalu. Dadah.